Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar mengenai materi debit bersama Ibu Muryani di pembelajaran kelas 5. Nah, sebelum belajar jangan lupa kalian harus berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis kalian. Nah, ayo kita perhatikan baik-baik video berikut ini. Anda menyaksikan news update saya Andra Lesmana. Pemirsa, hujan deras yang turun di wilayah Bogor pada sore hingga malam ini membuat bendung Katulampa meluap. Ketinggian air yang mencapai 250 cm membuat petugas bendung Katulampa mengirim sinyal peringatan banjir ke Jakarta. Petugas mencatat debit air mencapai 630.000 liter per detik yang membuat status bendung Katulampa menjadi siaga 1. Petugas khusus telah ditugaskan untuk melakukan pengaturan air secara mendadak hingga malam ini. Hujan deras yang turun di wilayah Bogor telah membuat air Sungai Ciliwung meluap secara drastis. Selain bahaya banjir, petugas juga mengingatkan bahaya sungai meluap untuk warga yang berada di sekitar aliran Sungai Ciliwung. Dari video berita tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa di dalam bendung Katulampa tersebut mengalami kenaikan debit air sebesar 630.000 per detik, liter per detik. Nah, di sini artinya debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang mampu lewat atau ditampung dalam suatu tempat dalam hitungan satuan waktu per detik. Nah, debit aliran adalah jumlah air yang mengalir pada satuan volume per satuan waktu. Jadi, fungsi untuk pengukuran debit aliran air yaitu untuk mengetahui seberapa banyak air mengalir pada sungai atau bendungan dan seberapa cepat air mengalir dalam satuan waktu. Nah, sebelum kalian mempelajari bagaimana cara menghitung debit air, maka kalian harus menghafal tangga satuan jarak, kemudian satuan volume, dan satuan waktu yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Satuan volumenya kalian pun harus menghafal tangga satuan jarak: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ayo hafalkan. Nah, bagaimana cara untuk menghitung rumus debit, Bu? Caranya adalah dengan memperhatikan rumus segitiga vokalis dewa berikut ini. Vo-nya yang berarti volume, D-nya yang berarti debit, dan W-nya yang berarti waktu. Jadi, kalau kalian ingin mencari volume, maka ingat kalau di bawah itu kita kali, kalau di atas dan di bawah maka kita bagi. Nah, ini Ibu sudah tuliskan rumusnya. Baik, langsung saja ke contoh soal nomor 1. Sebuah pipa mengeluarkan air yang volumenya 900 liter per jam. Berapa debit air yang keluar dari pipa dengan setiap menitnya? Nah, di sini ditanyakan debit air, maka kita lihat rumusnya. Ya, kita tutup debitnya, maka yang terjadi adalah volume dibagi waktu. Benar, jadi 900 liter dibagi 60 menit, yaitu adalah 15 liter per menit. Pintar. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah baskom diisi dengan air mulai pukul setengah 8 sampai dengan pukul 8. Jika debit air adalah 20 liter per menit, maka berapa liter volume air yang ada di dalam sebuah baskom tersebut? Nah, ditanya di sini volume, maka volumenya kita tutup. Jadi, yang terjadi adalah debit dikali waktu. Nah, berarti 20 liter dikali 30 menit adalah 600 liter. Baik, kita langsung ke soal nomor 3. Jika debit air 10 meter kubik per menit, maka untuk mengetahui kolam 160.000 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan adalah waktu. Maka didapat rumus volume dibagi dengan debit, yaitu 160 dibagi 10. Maka hasilnya adalah 16. Jadi 16 menit adalah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam tersebut. Baik, kerjakan soal-soal berikut ini agar kalian lebih memahami tentang penerapan soal dari debit rumus segitiga vokalis dewa berikut ini. Baik, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.